Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripai dari kelas 12 IPS 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh yang terkenal di Tiongkok, yaitu Mao Zedong. Langsung saja ke intinya. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Tati yang sedang menonton video ini bila Ripai sering menengok ke bawah. Ripai hanya sedang memastikan informasi yang Ripai sharing kepada teman-teman atau kepada Bu Tati itu benar, bahwa kebenarannya itu benar. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi Mao Zedong ini lahir pada tanggal 26 Desember 1893. Mao Zedong terlahir dari keluarga yang berlatar belakang petani, teman-teman. Pada umurnya yang ke-13 tahun, Mao Zedong ini dinikahkan oleh ayahnya kepada salah satu anak perempuan, yaitu yang berusia 17 tahun, teman-teman. Cukup umur yang jauh dari Mao Zedong. Mao Zedong kan umur 13 tahun. Terus perempuan yang dinikahkan ke Mao Zedong itu berumur 17 tahun. Nah, lalu Mao Zedong ini tuh kesehariannya tuh kayak membantu keluarganya, kayak membantu berladang di pesawahan atau di mana. Hobi Mao Zedong ini juga kayak sering membaca buku-buku yang dia punya lah. Terus lama kelamaan kesadaran politiknya itu bertumbuh karena Mao Zedong ini tuh sehabis membaca buku yang berjudul Zheng Guanyin, teman-teman. Nah, teman-teman, pada saat SMP ini tuh Mao Zedong ini tuh sering mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari teman-temannya. Mao Zedong ini tuh kayak sering dibully sama teman-temannya karena keluarganya tuh berlatar belakang petani. Nah, jadi si Mao Zedong itu tuh sering mendapatkan bulian dari teman-temannya. Nah, pada tahun 1911, selepas lulus SMP, Mao Zedong ini tuh ingin bergabung tentara revolusioner. Nah, lalu pada 1912 Mao Zedong memutuskan keluar dari tentara. Nah, setelah lulus sekolah, Mao Zedong ini tuh merantau ke Beijing. Dan pada saat itulah, teman-teman, Mao Zedong kenal dengan dua tokoh, yaitu namanya Li Dazhou dan Chen Duxi, yaitu tokoh utama Partai Komunis yang bernama PKC, teman-teman. Nah, lalu Mao Zedong ini tuh membuat cabang di kampung halamannya dan dipercayai memimpin melawan Partai Nasionalisme atau Komunisme. Pada tanggal 27 September 1954, Mao Zedong menjadi presiden dan mengumumkan atau memproklamasikan berdirinya Republik Cina. Jadi disinilah nih, teman-teman, Mao Zedong menjadi presiden. Disinilah awal Republik Cina berlatar belakang komunis. Nah, teman-teman, pada tahun 1957, nah ini posisinya kan Mao Zedong udah jadi presiden. Lalu pada tahun 1957 Mao Zedong mengadakan kayak apa sih, melakukan kampanye namanya 100 bunga. Nah,
di kampanye ini tuh si Mao Zedong itu kayak melakukan penipuan teman-teman. Jadi warga Cina ini tuh bebas berpendapat ke Mao Zedong ini, kayak mengkritik lah. Nah disitulah banyak kayak mahasiswa, warga-warga juga yang memberikan pendapat kepada Mao Zedong, kayak kritik lah. Nah Mao Zedong ini tuh kayak kan melakukan penipuan. Nah Mao Zedong ini tuh menangkap kayak menangkap warga yang melakukan kritik kepada dirinya atau menentang dirinya lah. Kebanyakan ternyata mahasiswa. Nah disitulah Mao Zedong melakukan kayak pengumpulan orang-orang yang kayak mengkritik dia. Nah disitulah Mao Zedong melakukan eksekusi kepada mahasiswa-mahasiswa itu yang telah melakukan mengkritik atau memberikan pendapat ke Mao Zedong ini. Lalu selanjutnya ada yang lebih parah lagi teman-teman. Mao Zedong ini tuh kayak melakukan ekspor atau impor ya? melakukan ekspor wanita ke Amerika. Nah aneh kan teman-teman. Nah Mao Zedong itu kayak melakukan ekspor wanita ke negara Amerika karena di Cina ini tuh kayak kelebihan penduduk yang berkelamin wanita teman-teman. Nah Mao Zedong itu kayak aneh gak sih? Maksudnya kayak Mao Zedong ini tuh melakukan ekspor karena di negaranya tuh terlalu banyak penduduk, terutama penduduk yang berkelamin wanita. Jadi si Mao Zedong itu melakukan ekspor ke negara Amerika. Nah karena itu tuh melakukan ekspor itu tuh karena di negaranya tuh kayak masih miskin, jadi masih kelebihan juga, jadi dia melakukan ekspor itu. Mao Zedong itu tidak hanya terkenal dengan kekejamannya, ketegasannya juga teman-teman. Mao Zedong itu kayak telah melakukan revolusi besar-besaran kepada negaranya. Revolusi besar-besaran yaitu kayak telah melakukan revolusi ke beberapa sektor, yaitu kayak sektor pendidikan, ekonomi, terus politik juga, kesehatan juga. Yang tadinya negara Cina rata-rata hidupnya sampai 33 tahun doang, jadi sampai 64 tahun teman-teman. Itu cukup sangat, wah perbedaannya jauh banget ya. Nah itu tuh berkat revolusi yang Mao Zedong lakukan kepada negara Cina. Nah lalu pada tanggal 9 September 1976 beliau Mao Zedong meninggal dunia karena akibat terkena serangan jantung pada usia ke-82 tahun teman-teman. Nah jadi itulah penjelasan Mao Zedong, salah satu tokoh yang bernama Mao Zedong dari Ahmad Rifai. Mohon maaf Ibu bila penjelasannya kurang lengkap atau kurang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.